Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulan Ramdhani Darsono, NIM 1804030045, Prodi Manajemen Bisnis Syariah YIN Palopo semester 4. Di sini saya akan menjelaskan contoh mereview jurnal, yaitu pengaruh jumlah nilai ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi terhadap nilai tukar dan daya beli masyarakat di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu abstraknya, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen seperti ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel dependen, yaitu nilai tukar daya beli masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis exploratory research dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dan kuartal periode tahun 2005 sampai 2016 yang dapat dari website resmi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Metode pengambilan sampel adalah sampel jauh sebanyak 36 sampel. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai tukar dan daya beli. Sedangkan variabel ekspor, yaitu ekspor dan impor, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap daya beli. Yang kedua itu pendahuluan, di mana globalisasi yang saat ini dialami oleh semua negara di dunia secara tidak langsung mengakibatkan hampir setiap negara yang ada menjalankan sistem perekonomian terbuka. Setiap menjalankan sistem perekonomian terbuka, perdagangan internasional menjadi penghubung antara perekonomian dalam negeri dan perekonomian luar negeri. Kegiatan perdagangan internasional itu muncul karena mencukupi kebutuhannya sendiri. Kegiatan perdagangan internasional merupakan kegiatan tukar-menukar barang maupun jasa antara kegiatan dua negara atau lebih. Demi kelancaran terjadinya transaksi perdagangan internasional yang efisien, maka uang ditetapkan sebagai alat pembayaran. Perbedaan nilai mata uang yang digunakan oleh setiap negara yang melakukan perdagangan internasional menimbulkan perbedaan nilai tukar atau bisa disebut dengan kurs. Ekspor merupakan pengiriman dan penjualan barang-barang maupun jasa diproduksi di dalam negeri ke luar negeri. Jumlah ekspor yang naik akan menyebabkan permintaan akan mata uang domestik naik dan nilai tukar rupiah menguat. Jumlah ekspor yang tinggi juga mengakibatkan tenaga kerja pada suatu negara terserap secara penuh sehingga pengangguran berkurang dan meningkatkan pendapatan per kapita negara tersebut sehingga daya beli meningkat. Pertumbuhan ekonomi akan menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari produk domestik bruto yang diperoleh negara tersebut. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan kenaikan PDB
yang diperoleh suatu negara. Kenaikan PDB akan menaikkan jumlah pendapatan per kapitanya, dengan begitu juga sebaliknya apabila PDB yang diperoleh suatu negara itu turun, maka akan menurunkan pendapatan per kapitanya sehingga kemampuan membeli atas barang dan jasa yang dikehendaki akan turun. Yang ketiga, kajian pustaka. Ekspor dapat diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang keempat, metode penelitian. Jenis penelitian ini dalam penelitian adalah penelitian eksploratory dengan metode kuantitatif. Penelitian ini eksploratory merupakan jenis penelitian yang menekankan hubungan kausalitas atau sebab akibat antara dua atau lebih variabel yang saling mempengaruhi. Lokasi penelitian yaitu dilakukan penelitian Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan Badan Pusat Statistik. Sumber dan jenis data, yaitu data yang diperoleh pada penelitian adalah data sekunder, di mana data yang diperoleh dari pihak terkait seperti Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistika dalam bentuk time series selama 9 tahun dari periode kuartal tahun 2006 hingga kuartal 3 tahun 2015. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah data time series nilai ekspor, nilai impor, dan pertumbuhan ekonomi, nilai tukar atau kurs, dan data daya beli masyarakat selama periode 2006 4 sampai 2015 sebanyak 36 data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah data per kuartal, yaitu kuartal 4 2006 hingga kuartal 3 2015, meliputi data nilai ekspor, nilai impor, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar atau kurs, data daya beli masyarakat. Jumlah sampel adalah sebanyak 36 sampel, diperoleh dari data per kuartal selama 9 tahun. Jadi, kesimpulan dan saran saya yaitu terdapat satu hal dalam penelitian ini yang berpengaruh penting dalam perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yaitu ekspor. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguat ketika ekspor mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya nilai tukar rupiah akan melemah ketika ekspor menurun. Ada dua hal dalam penelitian ini yaitu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di Indonesia. Yang pertama, ekspor. Nilai ekspor yang tinggi akan meningkatkan produktivitas dalam negeri sehingga penyerapan tenaga kerja secara penuh dan pengangguran berkurang. Yang kedua adalah yang terakhir, saran. Bagi eksportir, diharapkan dapat meningkatkan volume ekspornya karena dalam hasil penelitian ekspor berpengaruh signifikasi terhadap nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat di Indonesia. Bagi importir dan masyarakat, diharapkan menekan kegiatan impor. Itulah hasil mereview jurnal dari saya. Sekian,
Apabila ada kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.